Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang upaya meningkatkan nilai penjualan melalui strategi pemasaran yang pada kesempatan ini kita sudah memasuki perkuliahan lanjutan ya jadi kalau dalam ilmu marketing ada pengantar pemasaran, kemudian marketing strategik, marketing global dan marketing hospitality. Maka pada kesempatan ini kita berbasis kepada seminar manajemen pemasaran, dan seminar ini tentunya adalah dengan materi-materi yang sudah tercantum dalam RPS, dan minggu yang lalu kita membahas tentang strategi pemasaran yang berbasis hijau atau yang kepedulian terhadap lingkungan yang dilakukan oleh para produsen dan juga kepedulian dari konsumen yang berbasis hijau, sehingga target pasar yang dituju oleh produsen adalah target pasar terutama yang berbasis konsumen yang peduli akan lingkungan ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan seminar ini dengan kelompok berikutnya. Kalau kemarin adalah topiknya tentang strategi pemasaran hijau, maka yang berikut ini adalah kelompok berapa ya ini ketua kelas? Kelompok 9, 10, dan 11, Prof. Oke, 9, 10, 11 ya. Untuk itu saya persilakan kelompok 9 untuk pemaparan, share screen dulu, lalu dipaparkan. Lalu kita akan berdiskusi, tanya jawab oleh mahasiswa, nanti Prof yang akan simpulkan. Ya. Saya persilakan waktu untuk Anda. Baik, Prof. Terima kasih izin share. Baik, izin memulai, Prof. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Satria dan juga teman-teman semua yang hadir pada kuliah seminar pemasaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai brand management, di mana kami mengambil jurnal yang berjudul Exploring Brand Management Strategies in Chinese Manufacturing Industry. Dan selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Maya Marlita dengan NPM Mahir 018. Saya sendiri Widya Astuti dengan NPM Mahir 028. Kemudian ada rekan saya Maulia Putri dengan NPM Mahir 002 dan ada Luna Karina dengan NPM Mahir 040. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pendahuluan. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa merek yang kuat itu bertindak sebagai penangkal potensi risiko produk atau layanan yang gagal memberikan manfaat fungsional yang mendasarinya. Baru-baru ini branding di ranah bisnis ke bisnis atau B2B telah berkembang pesat dengan sejumlah merek yang semakin dikenal di pasar seperti IBM, UPS, Siemens, Intel, dan Lenovo. Penelitian yang ada telah mencakup negara-negara berkembang, namun hingga saat ini tidak banyak penelitian yang berfokus pada Tiongkok daratan atau pasar B2B terbesar yang memiliki peluang pertumbuhan paling signifikan. Konteks penelitian Tiongkok itu memiliki tradisi intelektual dan budaya yang kaya dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, menawarkan fenomena dan ide pemasaran dan branding yang unik, dan pada gilirannya memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada teori universal dengan memodifikasi, memperkaya, dan juga melengkapi konsep pemasaran dan branding barat atau teori, serta menawarkan paradigma baru dan juga model tentatif. Nah, dengan latar belakang ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana produsen industri Tiongkok itu mengambil keputusan branding strategis mereka. Dengan meninjau kumpulan literatur branding B2B yang tidak berbentuk, kami menyaring 4 dimensi branding B2B yang paling relevan, yaitu orientasi merek, hambatan merek,
arsitektur merek dan komunikasi merek untuk menyelidiki penerapannya dalam konteks manufaktur Tiongkok. Selanjutnya adalah tinjauan literatur. Yang pertama ada sekitar manajemen merek dan merek B2B. Merek seringkali diartikan sebagai nama, logo, atau merek dagang untuk membedakan dengan pesaing lain. Menurut penelitian Lauro dan Leha 2001, atau dianggap sebagai alat strategis untuk membangun hambatan industri dalam persaingan. Melihat literatur branding, berbagai cara memahami suatu merek itu dapat dilihat dalam 3 perspektif, yaitu perspektif evolusioner, perspektif kompetitif, dan juga perspektif manajerial. Nah, dalam konteks B2B, perspektif evolusi suatu merek itu memberikan penjelasan mengenai perkembangan nilai merek B2B. Perspektif kompetitif menggambarkan daya saing suatu merek dan manfaat merek yang dirasakan oleh pemangku kepentingan. Sedangkan perspektif manajerial itu memberikan implikasi praktik branding. Dan selanjutnya yaitu dimensi manajemen merek B2B. Ada 4 domain awal, orientasi merek, hambatan merek, arsitektur merek, dan juga komunikasi merek yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain untuk membentuk aspek-aspek kunci dari manajemen merek B2B. Selanjutnya. Yang pertama ada orientasi merek B2B. Menurut penelitian Baumgart 2010, menyatakan bahwa orientasi merek merupakan hasil akumulasi berdasarkan kesadaran merek internal dan citra merek eksternal yang tersimpan dalam benak pelanggan. Nah, secara internal, hal ini menggabungkan visi, misi, dan juga nilai-nilai perusahaan dan secara strategis memandu aktivitas pemasaran perusahaan. Secara eksternal, orientasi merek merupakan perluasan dari orientasi pasar sebagai sumber untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini menurut penelitian Hirvonen et al. 2016. Yang kedua, itu hambatan pencitraan merek B2B. Hambatan branding B2B terungkap dalam 3 aspek. Yang pertama adalah masalah temporal, masalah persepsi, dan kendala sumber daya. Permasalahan sementara yang berkaitan dengan sifat praktik B2B itu melibatkan rangkaian produk yang kompleks, sehingga sulit untuk melakukan branding dengan benar dan cepat. Menurut penelitian Keller dan Kotler tahun 2012. Selanjutnya, yang ketiga ada arsitektur merek B2B. Strategi arsitektur merek mencerminkan bagaimana perusahaan itu memanfaatkan dan mengatur merek. Ini menentukan keterkaitan antara merek dan peran merek yang ada dalam suatu perusahaan. Perusahaan B2B mengadopsi 3 jenis strategi arsitektur merek, yaitu produk merek, perusahaan merek, dan juga bahan merek. Dan yang keempat adalah komunikasi merek B2B. Komunikasi merek di pasar konsumen itu berfokus pada penciptaan kesadaran aktivitas merek, membangun loyalitas merek, dan juga menciptakan aktivitas merek yang positif. Dalam konteks B2B, fokus utama komunikasi merek adalah untuk menyebarkan manfaat dan juga keunggulan produk atau layanan kepada pelanggan, dan membantu pelanggan menciptakan nilai-nilai mereka yang dapat diintegrasikan dalam rantai pasokan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Lina, kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke metodologi penelitiannya. Pertama itu ada pengaturan dan prosedur penelitian. Jadi penelitian ini itu mengadopsi pendekatan eksploratif untuk menyelidiki kompleksitas permasalahan branding. Dan sampel yang diambil itu terdiri dari pabrikan swasta Tiongkok dari berbagai industri. Alasannya itu karena yang pertama, perusahaan swasta Tiongkok itu merupakan kontributor terbesar terhadap pembangunan perekonomian nasional yang menjadi kekuatan utama dalam mengekspor produk buatan Cina ke seluruh dunia dengan menyumbang lebih dari 46% dari total volume ekspor nasional pada tahun 2016. Lalu alasan yang kedua itu ada karena penelitian sebelumnya itu berfokus pada kinerja internasional perusahaan negara Tiongkok. Nah, lalu penelitian ini dalam pengumpulan data, peneliti itu menggunakan snowball sampling melalui situs perdagangan B2B untuk mencari calon orang yang akan diwawancarai dan meminta mereka itu untuk merekomendasikan
kandidat lain yang mereka yakini itu dapat berkontribusi pada bidang studi. Setelah peneliti menjelaskan agenda dan tujuan penelitian, serta mendapatkan konfirmasi kesediaan dari calon orang yang diwawancarai, peneliti itu akan melakukan wawancara melalui telepon dan Skype. Karena sampelnya itu tersebar secara geografis. Lalu total wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah 17 wawancara, dengan 10 wawancara itu dilakukan dengan para eksekutif dan tenaga penjualan yang bertindak sebagai duta merek dengan pengalaman ekspor manufaktur selama 3 hingga 15 tahun, dan 7 wawancara lainnya itu dilakukan dengan pemilik sampai manajemen bisnis. Next slide. Lalu, metodologi yang keduanya itu adalah analisis data. Nah, jadi data dari penelitian ini dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk melengkapi hasil. Yang pertama-tama, itu peneliti mengikuti pendekatan induktif dengan menggunakan analisis tematik untuk mengelola data. Setelah serangkaian analisis, pengodaan ulang, pengelompokan, dan pengelompokan ulang, peneliti itu membentuk daftar kategori yang sejalan dengan literatur manajemen merek, termasuk seperti orientasi merek, hambatan merek, arsitektur merek, dan komunikasi merek. Nah, pada tabel yang kedua ini menunjukkan properti kontribusi dari kasus pabrikan yang sesuai dengan setiap kategori. Lalu, peneliti untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, dan ketergantungan serta kesesuaian data analisis, maka peneliti itu melakukan penerjemahan balik, pengkodaan, kategorisasi, dan ringkasan pola untuk memeriksa ulang perkembangan konseptual. Dan setelah ke-17 wawancara dilakukan, wawancara tersebut itu diberi kode secara independen sesuai dengan deskripsi yang tercantum untuk setiap dimensi untuk mendapatkan keandalan data. Perbedaan antara pembuatan kode di antara semua subdimensi untuk kasus-kasus yang relevan kemudian itu didiskusikan di antara para penulis sampai konsensus akhir itu tercapai. Hasil yang disepakati bersama itu digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, selain itu, konsep dan skema tentatif yang diidentifikasi oleh penulis itu dikirim ke orang yang diwawancarai untuk diberi komentar dan kemudian direvisi dan direformasi lebih lanjut. Lalu, untuk yang selanjutnya, untuk melengkapi temuan kualitatif, peneliti itu menerapkan analisis CA di SPSS untuk analisis lebih lanjut. Alasannya, karena peneliti karena mengingat bahwa kumpulan data itu bersifat heterogen dan beragam karena responden itu berasal dari industri yang berbeda, maka penggunaan CATPCA itu mungkin akan lebih menguntungkan dibandingkan penelitian dari beberapa kasus ketika kumpulan data itu berisi variabel yang mengukur jenis karakteristik berbeda dan tidak semuanya memiliki rentang yang sama. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa penggunaan CATPCA itu sesuai untuk kumpulan variabel kategori saat ini dalam menggambarkan bagaimana 4 aspek branding B2B yang mempengaruhi keputusan branding perusahaan swasta Tiongkok. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada materi selanjutnya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai temuan dalam penelitian. Yang pertama itu ada terkait orientasi merek B2B. Jadi, ketika mengulas transkripnya, peneliti itu memperhatikan 3 kategori orientasi merek yang sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu Wong dan Meriles tahun 2005, Khan dan Ede 2009, misal dan lainnya 2019. Nah, kategori tersebut meliputi yang pertama itu orientasi minimalis dengan tingkat orientasi merek yang rendah dan sedikit atau tanpa keinginan untuk memperkuat merek. Yang kedua itu orientasi moderat, di mana perusahaan telah berhasil membangun kesadaran merek yang baik. Dan yang ketiga itu orientasi merek
yang terkoordinasi di mana perusahaan mengintegrasikan merek ke dalam operasi bisnis mereka. Kemudian temuan yang kedua itu mengenai orientasi merek minimalis. Jadi, sekitar 30% perusahaan yang diwawancarai memiliki orientasi merek minimalis karena menganggap branding tidak relevan dengan pertumbuhan bisnis. Produsen dengan model bisnis pengelolaan atau OEM cenderung kurang tertarik pada branding. Temuan yang ketiga yaitu orientasi merek yang moderat. Lebih dari separuh perusahaan yang diwawancarai termasuk dalam kategori orientasi merek moderat, mereka mengakui kekuatan merek dalam membangun kepercayaan pelanggan dan menghasilkan keuntungan finansial. Meskipun menyadari pentingnya branding, beberapa perusahaan itu menunjukkan sedikit komitmen terhadap aktivitas branding, terutama karena ketergantungan pada transaksi bisnis OEM. Temuan yang keempat yaitu mengenai orientasi merek yang terkoordinasi. Jadi dua perusahaan dengan kode M dan M3 dan M6 menunjukkan upaya mengembangkan visi merek dan koordinasi aktivitas merek untuk kinerja bisnis. Mereka dianggap sebagai orientasi merek terkoordinasi. M3 menekankan pentingnya membangun merek dengan sumber daya yang cukup, sementara M6 fokus pada praktik branding di pasar domestik sebelum ekspansi internasional. Temuan ini menunjukkan orientasi merek minimalis umumnya dimiliki oleh perusahaan kecil, sementara orientasi merek termoderasi dan terkoordinasi lebih dipengaruhi oleh kesadaran merek dan komitmen perusahaan daripada ukuran perusahaan atau sifat industri. Temuan yang kelima yaitu mengenai hambatan pencitraan merek B2B. Jadi untuk menganalisis kemungkinan hambatan yang menghambat usaha perusahaan dalam memfokuskan diri pada merek, peneliti itu meminta responden untuk menjelaskan hambatan yang mereka alami dalam pengembangan merek di sektor manufaktur. Nah, data penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan branding yang sejalan dengan literatur seperti dampak negara asal, kurangnya pengetahuan, dan keterbatasan sumber daya. Kemudian untuk temuan ke-6 yaitu efek negara asal. Jadi impact negatif ya, contohnya itu made in China itu menghambat branding produsen Tiongkok. Meskipun dikenal sebagai pabrik dunia, persepsi produk Tiongkok sebagai murah dan berkualitas rendah membuat sulit bagi produsen China membangun merek mereka sendiri. Beberapa perusahaan itu mengatasi hal ini dengan fokus pada produk daripada merek karena pembeli lebih peduli pada asal produk dan harga. Temuan yang ketujuh itu mengenai pengetahuan yang tidak memadai. Jadi, peneliti itu menemukan bahwa beberapa perusahaan B2B di sektor manufaktur dan perakitan kurang memahami nilai merek. Mereka menganggap investasi branding produk atau layanan tidak penting karena produk seperti komponen teknologi rendah tidak memerlukan merek. Proses pembelian B2B lebih kompleks, sulit menerapkan strategi branding, terutama bagi perusahaan manufaktur dan ekspor dengan pasar yang beragam. Temuan yang ketujuh yaitu temuan yang ke-8, sumber daya tidak mencukupi. Nah, hambatan sumber daya umum terjadi di pasar B2B untuk perusahaan kecil. Kekurangan sumber daya seperti dukungan keuangan, kapasitas pemasaran, dan pengetahuan manajemen mempengaruhi branding. Perusahaan berukuran kecil dan skala ekonomi yang kurang menderita karena sumber daya yang tidak mencukupi. Dukungan manajemen yang kurang terhadap branding juga menjadi hambatan. Kurangnya pengetahuan dalam branding membuat perusahaan meragukan relevansi branding bagi UKM di pasar B2B. Temuan yang selanjutnya yaitu arsitektur merek B2B. Jadi, peneliti ini menemukan bahwa produsen telah mengadopsi dua jenis strategis arsitektur branding, yaitu strategi branding korporat dan strategi branding campuran, yang menggabungkan branding perusahaan dan branding produk. Namun peneliti belum menemukan bukti yang mendukung perusahaan yang hanya fokus pada pengembangan branding produk. Secara umum, strategi branding produk lebih populer di pasar B2C dengan implikasi terbatas di pasar industri, menurut Baumgart 2010.
Temuan selanjutnya itu pencitraan merek perusahaan. Jadi peneliti itu menemukan 2 tingkat praktik dalam branding perusahaan, yaitu non-aktif berlatih dan aktif praktik. Kelompok non-aktif tidak memasukkan nama perusahaan dalam branding, sementara kelompok aktif menggunakan merek korporat untuk identitas dan diferensiasi. Beberapa perusahaan itu kurang tertarik dalam memberi merek pada nama perusahaan, sementara yang lain aktif mempromosikan merek untuk meningkatkan penjualan. Temuan selanjutnya yaitu pencitraan merek campuran. Jadi ada 5 perusahaan yang menggunakan arsitektur merek yang berbeda dengan menggabungkan merek perusahaan dan produk. Mereka itu fokus pada ekspor dengan nama perusahaan dan memperkenalkan merek produk baru di pasar dalam negeri. Mayoritas kesepakatan adalah untuk OEM. Beberapa perusahaan menerapkan branding produk di pasar dalam negeri. Beberapa perusahaan menggunakan merek yang sama untuk pasar internasional dan domestik dengan merek dalam bahasa Inggris dan Cina. Penerapan branding produk bertujuan untuk identifikasi dan penjualan, bukan pengembangan branding. Perusahaan kecil itu cenderung tidak aktif dalam branding korporat, sementara perusahaan besar lebih aktif. Tidak ada korelasi yang jelas antara variasi produk dan strategi branding. Temuan selanjutnya yaitu komunikasi merek. Para peneliti menemukan bahwa perusahaan menggunakan berbagai mode komunikasi untuk menyebarkan pesan branding seperti melalui komunikasi personal, kemasan produk, platform e-commerce, dan pameran dagang. Dari analisis data itu, para peneliti mengidentifikasi 3 pendekatan yang digunakan perusahaan dalam berkomunikasi, yaitu pendekatan konvensional, progresif, dan berbasis teknologi. Temuan selanjutnya yaitu pendekatan konvensional. Jadi, produsen menggunakan saluran komunikasi konvensional dan platform B2B seperti Alibaba dan madeinchina.com untuk berpromosi dengan biaya rendah dan menarik bagi perusahaan kecil. Strategi lain meliputi promosi melalui pengemasan produk dan penawaran harga diskon untuk merek sendiri. Selanjutnya, pendekatan progresif. Jadi 70% perusahaan fokus pada komunikasi progresif untuk meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung dengan pembeli, seperti mengunjungi pasar dan pameran dagang internasional. Promosi merek bukan target utama, yang penting adalah produk, desain, dan kapasitas manajemen untuk mendukung penjualan. Penemuan selanjutnya yaitu pendekatan yang penuh tekad. 2 perusahaan, M6 dan M14, memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan reputasi perusahaan dan mempromosikan merek di pasar internasional melalui pameran dagang. Perusahaan kecil cenderung menggunakan pendekatan komunikasi merek konvensional karena sumber daya terbatas. Ukuran perusahaan dan sifat bisnis mempengaruhi pendekatan komunikasi branding yang diambil. Kemudian temuan terakhir yaitu peneliti mengidentifikasi brander B2B. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi strategi branding yang digunakan oleh produsen original equipment manufacturer atau OEM di industri elektronik. Data dikumpulkan dari 20 kasus dan dianalisis menggunakan metode statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 strategi branding utama yang digunakan oleh produsen OEM. Yang pertama itu kompetensi prestasi. Jadi, produsen dalam kelompok ini termotivasi untuk mengadopsi branding, namun mereka percaya bahwa mengadopsi branding aktif kurang relevan bagi bisnis mereka. Yang kedua itu kompetensi kesadaran. Produsen dalam kelompok ini menyadari pentingnya branding secara strategis, namun mereka memiliki keyakinan kuat bahwa basis produksi mereka mewakili kompetensi khas mereka dalam branding. Yang ketiga itu kompetensi pemula. Produsen dalam kelompok ini beroperasi dengan model bisnis OEM dan menganggap bahwa branding tidak relevan atau diperlukan untuk bisnis mereka. Yang keempat yaitu tidak ada kompetensi. Jadi produsen itu dalam kelompok ini memiliki mentalitas bukan untuk saya terhadap branding dan mengalokasikan sumber daya yang sangat terbatas untuk branding. Baik, sekian materi saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu diskusi dan implikasinya. Adaptasi branding strategis mencakup orientasi merek, komunikasi, dan penerapan arsitektur.
Beberapa temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang ada. Misalnya 3 jenis orientasi merek dalam orientasi merek minimalis, moderat, dan koordinasi sejalan dengan Wong and Merles 2005. Penelitian ini selanjutnya menegaskan bahwa strategi branding korporat adalah strategi branding paling populer yang diterapkan di UKM B2B. Mendukung penelitian ini sebelumnya yang dilakukan oleh Aspara dan Ikanan 2008 dan Kotler 2006. Kami menemukan bahwa tingkat orientasi merek menentukan praktik merek suatu perusahaan, tidak ada kompetensi dan membuat merek kompetensi pemula, menunjukkan tingkat orientasi merek yang rendah, sehingga menghasilkan pendekatan komunikasi yang kurang aktif dan lebih konvensional. Mayoritas perusahaan dalam dua kategori ini berukuran lebih kecil dan berpraktik dalam bisnis rakitan dan produksi massal. Meningkatkan tingkat orientasi merek pada kompetensi kesadaran, brander menunjukkan adanya kemajuan dalam komunikasi merek. Para pembuat merek kompetensi prestasi memiliki tingkat orientasi merek yang tinggi. Mereka berukuran lebih besar dan lebih aktif serta berkomitmen terhadap branding. Hambatan dalam pengetahuan branding yang tidak memadai lebih menonjol di kalangan brander, kompetensi pemula, dan brander kompetensi prestasi. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai keyakinan bahwa branding kurang dapat diterapkan pada barang-barang industri dan oleh karena itu kurang dihargai di pasar B2B. Hal ini sejalan dengan literatur yang ada. Dalam hal dampak negara asal, 35% kasus melaporkan bahwa citra negara yang negatif menghambat keputusan merek dalam membangun merek ketika mereka berhubungan langsung dengan pembeli internasional. Hal ini khususnya terjadi pada kesadaran kompetensi para pembuat merek di mana citra kualitas negatif dari produk made in China yang ada di kalangan pembeli setelah mengikis ambisi dan kepercayaan mereka terhadap nilai. Next. Selanjutnya yaitu kontribusi dan implikasi. Studi ini menghasilkan implikasi praktis yang penting bagi produsen yang peduli terhadap praktik branding. Skema branding B2B studi ini menawarkan arahan strategi untuk memandu pengembangan branding produsen. Manajer UKM dapat melakukan analisis awal terhadap praktik branding mereka dan menerapkan 4 konsep yang tercantum dalam skema untuk melakukan praktik audit mandiri. Guna mengidentifikasi kategori brander B2B yang mereka ikuti. Studi ini menyarankan agar brander B2B tanpa kompetensi mengadopsi orientasi merek dan menerapkan branding korporat aktif untuk menjadi brander kompetensi kesadaran. Para pembuat merek yang memiliki kompetensi pemula dan kesadaran merek mengadopsi tingkat orientasi merek yang lebih tinggi, melakukan pendekatan progresif dalam komunikasi merek, dan menerapkan strategi merek perusahaan yang aktif agar dapat maju menjadi pembuat merek dan dengan kompetensi berprestasi. Untuk perbaikan lebih lanjut, para brander yang memiliki kompetensi berprestasi dapat bertujuan untuk mengadopsi orientasi brand centric secara keseluruhan, sehingga menjadi organisasi belajar dalam branding untuk meningkatkan kinerja bisnis. Skema ini memberikan arah bagi pengembangan progresif pembuat merek UKM B2B dan mengusulkan tindakan manajerial bagi produsen swasta Tiongkok untuk mengembangkan strategi merek. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa citra COO yang kurang baik adalah salah satu tantangan utama dalam branding. Temuan ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan dan badan industri Tiongkok harus berupaya meningkatkan citra made in China secara keseluruhan dengan meningkatkan citra COO dari citra harga rendah dan produksi massal menjadi citra bernilai lebih tinggi untuk membantu minimalkan dampak negatif pada branding produsen. Materi dari saya selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, izin menyampaikan kesimpulan dari artikel yang telah dipresentasikan. Jadi tujuan dari makalah atau artikel ini adalah untuk mengeksplorasi secara empiris bagaimana produsen swasta Tiongkok membuat keputusan branding strategis. Peneliti itu mengembangkan kerangka konseptual untuk menyelidiki keputusan branding yang diambil oleh pabrikan Tiongkok. Data wawancara itu dijadikan sasaran analisis tematik kualitatif dan analisis komponen utama kategorikal
kuantitatif. Data itu mengungkapkan skema branding yang menggambarkan 4 jenis brander B2B. Yang pertama itu brander kompetensi prestasi, yang kedua brander kompetensi kesadaran, yang ketiga brander kompetensi pemula, dan yang terakhir adalah brander tanpa kompetensi. Skema ini itu menggambarkan lintasan evolusi progresif pembuat merek B2B. Makalah ini berkontribusi pada pembentukan kerangka teoritis branding B2B dari literatur Amorf dan memberikan arahan bagi produsen untuk melakukan praktik branding. Sifat eksploratif itu meletakkan dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki branding B2B dalam konteks lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau open mic untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Mohon izin, Prof. Ini dilanjutkan ke kelompok 10 terlebih dahulu atau bagaimana ya, Prof?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mila Fadila. Pertanyaannya, bagaimana cara menjadikan sebuah brand menjadi kuat sehingga tidak mudah dilupakan oleh konsumen, dan mengapa branding menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah bisnis? Jadi, yang pertama itu berarti pertanyaannya, bagaimana cara membuat branding itu menjadi kuat dan diingat oleh konsumen? Nah, yang pertama itu kita harus melakukan penentuan identitas brand yang kuat. Jadi dengan cara kayak kita mendefinisikan identitas brand dengan jelas, itu mencakup kayak nilai-nilai, visi, misi, terus juga kepribadian brand yang ingin kita tonjolkan. Lalu yang kedua itu dengan membangun kualitas produk atau layanan yang unggul. Jadi eh, produk yang berkualitas tinggi itu kan pasti akan menjadi incaran dari para kayak konsumen. Lalu, tapi kan kayak produk itu kadang kayak kalau kita tahu kadang gampang ditiru oleh pesaing. Nah, jadi kita juga harus memaksimalkan pelayanan kita kepada konsumen karena pelayanan itu salah satu apa ya, keunggulan yang sedikit sulit untuk ditiru oleh pesaing. Lalu yang ketiga, nah, itu kita harus konsisten dalam pesan, desain, dan pengalaman pelanggan. Jadi, karena kalau misalnya kita konsisten, itu akan membangun kesan yang kuat dalam pikiran dari konsumennya. Lalu yang keempat, itu ada interaksi yang meningkatkan apa ya? Meningkatkan hubungan atau relasi yang kuat dengan konsumen itu juga penting. Nah, itu bisa dilakukan lewat kayak media sosial, kampanye email, atau bahkan pada saat kayak acara-acara langsung yang dilakukan oleh perusahaan atau brand. Lalu yang kelima itu ada inovasi berkelanjutan. Jadi kita itu harus tetap membuat produk kita itu semakin berkembang dan beradaptasi dengan perubahan tren ataupun kebutuhan konsumen agar produk dari brand kita itu menjadi selalu menarik dari pelanggan dan nggak ketinggalan zaman. Lalu yang keenam itu juga kita bisa dengan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Contohnya itu ya dari membangun loyalitas yang kuat dari brand. Terus yang ketujuh, yang terakhir itu caranya juga kita bisa melakukan pemasaran dengan efektif. Jadi kita harus menggunakan pemasaran yang cerdas dan strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang brand yang kita miliki. Caranya itu bisa dengan lewat seperti iklan, konten kreatif, kampanye promosi, dan hal-hal lainnya. Terus kenapa sih branding itu penting? Jadi branding itu penting karena yang pertama dari branding kita itu bisa apa ya, menampilkan diferensiasi yang kita miliki dari pesaing. Lalu yang kedua itu bisa membangun kredibilitas. Jadi branding yang kuat itu akan membangun kayak kepercayaan dan kredibilitas di antara konsumen karena konsumen itu lebih cenderung percaya pada brand yang dikenal dan dihargai. Lalu yang ketiga, alasannya itu ya loyalitas pelanggan. Jadi kayak kalau brandingnya efektif, itu dapat membantu kayak membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanan yang kita miliki. Jadi mereka itu akan kayak kalau misalnya nih ada pesaing yang mungkin kayak menarik perhatian mereka, tapi karena loyalitas dari brandingnya itu udah terbangun, jadi mereka kayak balik lagi aja lah ke yang brand kemarin yang dibeli kayak gitu. Lalu ya itu nilai jangka panjang juga karena branding yang solid itu menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis yang dapat membangun aset tak berwujud seperti reputasi dan pengikut setia atau ya loyalitas itu. Dan yang terakhir itu mempermudah pemasaran. Jadi branding yang kuat itu akan membuat pemasaran itu jauh lebih efisien dan efektif karena konsumen itu akan cenderung lebih mudah mengingat dan mengenali brand yang mereka percayai. Gimana Mila untuk jawabannya? Apakah cukup? Cukup Luna, terima kasih. Baik, terima kasih juga Mila untuk jawabannya. Untuk pertanyaannya.
Izin menjawab. Sudah dijawab semua kelompok 9? Satu lagi, Prof. Satu lagi ya, monggo. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Rahel Bella Krishna. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, indikator apa saja yang menentukan keberhasilan brand manajemen pada industri manufaktur Cina tersebut? Apakah implementasinya bisa diterapkan pula pada perusahaan manufaktur Indonesia? Jadi, indikator keberhasilan brand manajemen pada industri manufaktur Cina itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu brand awareness. Jadi, kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori produk tertentu. Yang kedua itu perceived quality atau penilaian konsumen terhadap keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan. Yang ketiga itu brand association. Segala sesuatu yang terkait dengan memori konsumen tentang sebuah merek seperti pengalaman, kualitas, dan reputasi. Selanjutnya itu brand loyalty. Jadi perilaku konsisten konsumen dalam membeli produk itu juga merupakan indikator penting. Kemudian brand recognition. Kemampuan konsumen untuk mengenali brand hanya dari faktor visual tersirat yang mempresentasikannya. Dan yang terakhir itu brand reputation. Jadi persepsi konsumen terhadap kualitas suatu brand yang ada di Cina. Nah, untuk implementasinya itu brand manajemen yang efektif itu dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur Indonesia juga. Namun, tetap memperhatikan strategi-strategi yang telah dikemukakan di atas. Dalam implementasinya, perusahaan manufaktur Indonesia itu dapat mempertahankan produk di pasaran dengan melakukan brand manajemen yang baik, menciptakan keunikan, manfaat untuk konsumen, dan meningkatkan keuntungan serta mendapatkan pelanggan setia melalui brand awareness yang kuat. Begitu, Rahel, bagaimana? Cukup jelas, Maya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Prof, untuk pertanyaan sudah terjawab semua, Prof. Baik, makasih. Jadi kita membahas tentang brand ya. Tadi case-nya adalah termasuk bahwa pengaruh brand dari country origin itu sangat berpengaruh ya dalam pembelian suatu produk. Contohnya tadi adalah ternyata berpengaruh negatif khususnya untuk negara China karena biasanya dengan harga yang murah ternyata kan produk-produknya itu tidak sesuai ya, tidak kualitasnya rendah. Begitu juga bahwa country origin ini sangat terkenal, misalnya ketika kita akan beli jam tangan, itu sangat dipengaruhi kalau misalnya asalnya dari Swiss, kemudian kalau parfum itu dari dari Prancis ya, kemudian kalau elektronik misalnya dari Jerman atau dari Jepang ya. Baik, kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 10 ya. Iya, Prof. Ya, kelompok 10. Saya persilakan kelompok 10. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Satria Bangsawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pemasaran. Di sini kami akan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility in Marketing Perspective, Qualitative Study of Domestic Companies in East Java. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Safero dengan NPM ujung 003. Selanjutnya ada Gonio Alkami dengan NPM ujung 057. Dan yang terakhir ada Budi Sentosa dengan NPM ujung 080. Lanjut materi pertama akan disampaikan oleh Budi. Kepada Budi dipersilakan.
Oke, karena mungkin Budi ada kendala sinyal, saya izin melanjutkan, yaitu yang pertama ada latar belakang dari eh, corporate social responsibility in marketing perspective, qualitative study domestic companies in East Java atau Jawa Timur. Itu dalam persaingan bisnis yang sengit, perusahaan-perusahaan di Jawa Timur terkhususnya harus memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk bersaing dengan perusahaan asing atau perusahaan lokal yang lainnya. Nah, corporate social responsibility atau CSR menjadi salah satu strategi atau menjadi salah satu opsi yang efektif, di mana CSR bukan lagi merupakan sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah kebutuhan yang perlu dipatuhi oleh sebuah perusahaan. Banyak perusahaan kecil Baik, akan saya lanjutkan. Eh, CSR bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Banyak perusahaan, baik kecil maupun besar, telah melaksanakan CSR untuk meningkatkan citra dan penjualan mereka. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan responden yang terdiri dari beberapa perusahaan domestik di Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dengan informan di beberapa perusahaan, mulai dari 1 Agustus hingga 30 November 2023. Setelah data diperoleh, dilakukan triangulasi data. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles and Haberman 1984. Analisis data meliputi 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Findings and analysis. In this research, the following data were obtained. Yang pertama, PT SIR Surabaya. CSR meliputi pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan infrastruktur sosial, meningkatkan citra dan reputasinya. Yang kedua, PT Optalindo Jaya. Fokus pada program kesehatan mata dan praktik lingkungan, meningkatkan citra di masyarakat. Yang ketiga, PT Sono Kembang Tunas Jaya. Menekankan pada kemitraan dengan masyarakat, meningkatkan reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang keempat ada Pasar Bakti Bank. CSR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui layanan keuangan, meningkatkan posisinya di masyarakat. Yang kelima ada Fasa Hotel. Program CSR Fasa Touch mencakup bantuan penyandang disabilitas dan program dukungan masyarakat, memberikan dampak positif pada citranya. Yang keenam, Klinik Mata Utama YEC Java. CSR menawarkan operasi katarak gratis, memperoleh citra baik dan referensi pasien. Yang ketujuh, PT Kreasi Nostra Mandiri. Berkolaborasi dengan petani untuk praktik pertanian berkelanjutan, meningkatkan reputasi dan tanggung jawab lingkungan. Yang ke-8, Sayur Box. Aktivitas CSR yang transparan membangun kepercayaan konsumen dan prevensi untuk perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang ke-9, PT Prima Dinamika Sentosa. CSR berfokus pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan karyawan, meningkatkan citra dan kredibilitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada diskusi dari finding dan juga analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti pada eh, sebelumnya, maka terdapat banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan yang terkhusus menerapkan CSR atau Corporate Social Responsibility, termasuk di mana meningkatkan reputasi perusahaan sehingga perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholders, juga kepada pemerintah, kepada perbankan, distributor, pemasok, dan juga pelanggan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama yang hasilnya menunjukkan bahwa manajemen CSR yang baik
dapat meningkatkan reputasi dan juga menciptakan keunggulan kompetitif. Manfaat lainnya juga adalah dapat meningkatkan kepercayaan kepada para investor, pelanggan, dan masyarakat secara umum, serta pada akhirnya meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada manfaat dari CSR untuk marketing. Walaupun CSR ini tidak secara langsung berfokus pada promosi dan tidak secara langsung juga menguatkan promosi, tapi dengan perusahaan tersebut melakukan CSR, artinya itu dapat meningkatkan added value atau nilai tambah terhadap produk yang mereka perjualbelikan. Itu juga bisa menguatkan hubungan kepada para customer. Jadi mereka dapat bisa mendapatkan market share yang lebih ke depannya. Dan hal tersebut juga sejalan dengan research yang dilakukan oleh Wangke pada tahun 2019. Next. Terdapat tabel yang menjelaskan tentang implementasi company profits dan juga efek dari CSR terhadap marketing. CSR implementation atau implementasi dari CSR yaitu menyediakan edukasi dan juga pelatihan, meningkatkan skills, mengembangkan jiwa entrepreneur, menyediakan beasiswa sekolah, menyediakan jalan, jembatan, dan juga air bersih, serta infrastruktur kesehatan pada komunitas sekitar. Dan juga menyediakan perlengkapan untuk anak-anak disabilitas dan juga basic kebutuhan mendasar. Dan juga ada juga yang biasanya provide atau menyediakan susu untuk komunitas lokal dan juga menyediakan katarak surgery atau operasi katarak secara gratis. Ada juga benefits of companies implementing CSR, yaitu perusahaan dapat menguatkan hubungan mereka kepada para pemangku kepentingan, yaitu stakeholders, such as local communities, dan juga non-profit institusi, serta pemerintah. Dan juga menciptakan peluang untuk melakukan kolaborasi, support, and promotion yang bisa mengimprove image dari company mereka tersendiri. Dan juga perusahaan dapat meningkatkan image mereka serta reputasi mereka di dalam lingkungan dalam mereka tempat berproduksi atau melakukan kegiatan, serta konsumen dan juga para stakeholder. Selanjutnya itu meningkatkan good image serta reputasi dan meningkatkan attraction atau menarik untuk para karyawan, yaitu karena banyak kegiatan di antara CSR tadi kan, serta meningkatkan good reputation di depan para consumer mereka, investor, dan juga komunitas secara lebih besar lagi. Seperti PT Sinar Food Sejahtera, di mana mereka dapat menarik calon-calon employee dan juga mempertahankan high quality employee yang menjadikan image dan reputasi mereka sebagai institusi finansial yang bertanggung jawab kepada sosial. Itu juga dapat menaikkan trust dari customer, investor, dan juga publik secara umum. Dan pada kasus contohnya bank, untuk perusahaan itu dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan terhadap bank, sehingga dapat menyediakan provide long-term benefits in the form of business growth and customer loyalty. Selanjutnya, the influence of CSR in marketing, yaitu pengaruh CSR terhadap marketing itu sendiri. Ya, di antaranya itu companies can strengthen relationship, company bisa meningkatkan hubungan mereka terhadap customer mereka dan juga meningkatkan promosi mereka, serta menolong company untuk expand market mereka, serta nge-reach atau mendapatkan dan juga menarik consumer baru dengan lebih banyak untuk meningkatkan interest in the social values that the company stands for, yang company tersebut melakukan value, nilai-nilai sosial yang menjadikan company mereka melakukan itu. Juga menarik dan meningkatkan hubungan mereka terhadap customer
partner bisnis mereka, serta para investor yang paling penting, serta meningkatkan good image serta reputasi mereka di halayak publik. Open market opportunities, yaitu melakukan pembukaan peluang membuka market, juga membangun consumer trust pada brands dan juga produk-produk yang mereka produksi. Juga obtain a good image in the eyes of consumer. Perusahaan mereka dapat dilihat bagus oleh konsumen dan juga komunitas secara umum. Dan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sangat besar maupun menengah. Di antaranya yang sudah disebutkan oleh sahabat saya tadi sebelumnya, studi kasus perusahaan di Jawa Timur, dan juga ada contoh-contoh perusahaan global seperti Nike. Nike memiliki program CSR yang berfokus pada kesehatan dan juga pendidikan, di mana mereka investasi uang yang cukup banyak dalam program olahraga, khususnya terhadap anak-anak di seluruh dunia, juga meningkatkan akses terhadap pendidikan anak-anak dan olahraga bagi mereka yang kurang mampu. Nah, dampaknya sendiri, Nike itu sebagai merek olahraga, merek aparel, mereka dilihat sebagai brand yang peduli terhadap kesehatan dan juga pendidikan anak-anak, sehingga Nike mendapatkan citra positif di halayak masyarakat umum, khususnya masyarakat global, karena mengingat Nike ini brand yang sudah besar dan bisa kita temui di manapun kita berada. Next, saudara. Yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan, di mana secara keseluruhan implementasi dari Corporate Social Responsibility atau CSR ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terkhusus yang melakukan, di mana di antaranya seperti peningkatan reputasi mereka, citra perusahaan mereka di mata stakeholders, dan juga dengan reputasi dan citra perusahaan mereka yang baik, perusahaan dapat menarik minat pembeli dan juga pelanggan, dan juga calon pelanggan bahkan. Dan untuk jangka panjangnya, hal ini dapat meningkatkan omset perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selain itu, kegiatan CSR juga dapat memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal sekitar mereka, lembaga nirlaba, dan institusi pemerintah. Ini kerjasama yang saling menguntungkan dan meningkatkan posisi perusahaan. Selain itu juga CSR berperan dalam memperluas penetrasi pasar dan prinsip etika yang dengan perusahaan. Seperti ada beberapa orang yang misalnya hanya mau menggunakan produk yang bisa didaur ulang, atau juga produk-produk yang ramah lingkungan. Itu menjadi salah satu konsep dari perusahaan-perusahaan dalam memproduksi produk mereka pada saat ini. Dengan menunjukkan dedikasi yang teguh terhadap tanggung jawab sosial, perusahaan memiliki kemampuan untuk membedakan diri dalam pasar dan membangun basis pelanggan yang setia. Di sisi internal, kegiatan CSR juga memberikan manfaat seperti retensi dan kebahagiaan karyawan yang dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi tingkat pergantian karyawan atau turnover. Misalnya, implementasi CSR tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan melalui kolom chat dan atau raise hand. Terima kasih. Ya, silakan Komang.
Ada berapa pertanyaan? Kelompok 10? Ada Ada dua, dua, Pak. Prof. 2. Udah siap belum? Sedang berdiskusi sebentar, Pak. Diskusikan. Ya, oke. Sambil mendiskusikan, jadi Corporate Social Responsibility atau CSR ini kan adalah bagian dari suatu perusahaan ketika dia mendapatkan keuntungan atau profit, biasanya 2,5% dimanfaatkan untuk CSR. Jadi kepedulian terhadap masyarakat, baik masyarakat pada umumnya maupun masyarakat dalam arti untuk pembinaan terhadap atau mitra terhadap usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ya. Jadi kalau dengan UMKM biasanya kan mereka memberikan semacam pinjaman bergulir, kemudian juga bisa juga dalam bentuk pelatihan, pembinaan. Nah, 2,5% itu memang diberikan, disiapkan gitu oleh perusahaan untuk kepedulian tadi. Lalu ke masyarakat pada umumnya, misalnya bantuan-bantuan atas bencana alam, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan ini fungsinya adalah secara tidak langsung, kepedulian-kepedulian ini kan sebetulnya membawa merek juga kan, brand ya, ketika misalnya dia melakukan semacam pelatihan atau bantuan dan lain sebagainya kan membawa citra merek ya, citra merek sehingga di mata masyarakat, di mata UMKM ada suatu kepedulian. Nah, dengan adanya kepedulian-kepedulian ini ketika dia akan membeli suatu produk eh, yang dihadapkan misalnya dalam suatu persaingan misalnya ketika kita akan beli apa misalnya ya CSR misalnya dari minuman ya, minuman atau soft drink ya. Nah, ketika orang dihadapkan suatu pilihan, mungkin kita akan beli, oh ini peduli loh sama masyarakat, peduli dengan usaha kita UMKM, sehingga dia akan membeli produk itu ketimbang produk pesaing ya. Jadi merupakan bagian dari promosi, memberikan dampak dalam marketing untuk promosi secara tidak langsung ya. Yang kedua, memang pada akhirnya akan meningkatkan yang namanya akses pasar, penetrasi pasar, ya, dengan bertambahnya ya dampak dari word of mouth, dari mulut ke mulut, rekomendasi, atau misalnya dia melakukan suatu event ya, di pasar yang belum disentuh, misalnya yang belum ada saluran distribusinya, maka secara otomatis terjadi yang namanya permintaan di daerah atau wilayah yang belum disentuh. Ya. Jadi makanya tadi peran CSR dalam upaya meningkatkan kinerja pemasaran. Ya, jadi memberikan dampak-dampak positif terhadap perusahaan, terutama untuk marketing performance. Oke. Udah siap menjawab? Izin menjawab ya, Prof. Ya. Pertanyaan dari Ayu Komang. Perusahaan di Jawa bagaimana perusahaan-perusahaan di Jawa Timur memandang tanggung jawab CSR mereka dan apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan program CSR. Eh, Seperti yang kita lihat dari studi yang dilakukan pada materi PPT sebelumnya, kita melihat bahwasannya perusahaan-perusahaan di Jawa Timur ini memandang tanggung jawab CSR sebagai sebuah hal kewajiban yang harus mereka lakukan. Seperti kepedulian mereka terhadap masyarakat, pada masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Nah, perusahaan-perusahaan ini sering
sekali berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Juga diantaranya dengan melakukan mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Terima kasih Widya. Terdengar. Eh, ya, terima kasih Prof. Saya izin mengulang jawabannya untuk Ayu. Untuk perusahaan-perusahaan di Jawa Timur, pada umumnya setelah kita melihat penjelasan tadi, eh, mereka memandang CSR itu sebagai bagian dari operasi bisnis mereka ya. Mereka melihat itu sebagai sebuah kewajiban dan juga tanggung jawab serta kesempatan bagi perusahaan mereka untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan juga lingkungan sekitar mereka, di mana dengan hal itu eh, mereka bisa melakukan kegiatan secara positif yang bisa berdampak positif terhadap lingkungan eh, kerja serta sosial di sekitar mereka, dan juga pada dampak jangka panjangnya meningkatkan atau juga memperbaiki image dari perusahaan yang eh, mereka bangun tersebut. Untuk keterbatasan apa saja yang menghambat mereka dalam melaksanakan program CSR, yang pertama adalah biasanya itu terdapat keterbatasan pada sumber daya, di mana banyak perusahaan, terutama perusahaan yang masih berskala menengah, itu menghadapi keterbatasan di sumber daya mereka, baik dalam hal keuangan maupun tenaga kerja, untuk melakukan CSR yang terfokus. Karena seperti yang kita tahu, melakukan CSR itu membutuhkan biaya yang tidak murah, gitu kan. Apalagi dengan program-program yang dilakukan seperti program seperti korporat-korporat besar yang melakukan program-program dengan biaya yang besar, sangat besar gitu. Terus kesulitan dalam menentukan prioritas mereka. Mereka harus benar-benar tahu apa saja keperluan dan juga kebutuhan masyarakat lokal sekitar mereka yang harus dipenuhi. Karena dengan itu mereka lebih tertarget gitu untuk melakukan CSR, sehingga apa yang mereka berikan dan sumber daya yang mereka punya tidak dibuang dalam tanda kutip secara sia-sia atau tidak maksimal. Terus tuh mengukur dampak dan juga efektivitas tadi. Program CSR dapat menjadi sulit terutama dalam jangka panjang karena perusahaan perlu memiliki metrik yang jelas untuk mengukur keberhasilan program mereka terhadap CSR yang mereka lakukan tersebut. Mungkin itu saja. Gimana Ayu atau mungkin dari kawan-kawan ada tambahan? Baik, cukup Goni. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Putri Sofia Walia. Pertanyaannya, apakah setiap perusahaan memiliki strategi pemasaran yang terintegrasi dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR? Jika iya, bagaimana CSR tersebut mempengaruhi citra merek dan keterlibatan konsumen? Jawabannya yaitu tidak semua perusahaan memiliki strategi pemasaran yang terintegrasi dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, tetapi banyak yang melakukannya sekarang. Saat CSR diintegrasikan dengan pemasaran, hal itu dapat meningkatkan citra merek dengan mengkomunikasikan komitmen sosial mereka, membedakan mereka dari pesaing, dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Konsumen cenderung lebih memilih merek yang dianggap bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Namun, keberhasilan tergantung pada kesesuaian antara tindakan CSR dengan nilai-nilai merek dan komunikasi yang jujur dan konsisten. Bagaimana, Sofi? Baik, Safero, terima kasih. Sama-sama, Sofi. Sudah dijawab semua ya?
Izin Prof, ada satu pertanyaan lagi Prof. Oh iya, monggo. Pertanyaannya yaitu apakah CSR wajib dilakukan oleh setiap perusahaan atau tidak? Lalu apakah ada sanksi apabila perusahaan tidak melakukan CSR? Eh, Kewajiban CSR sendiri untuk perusahaan telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Dasar Hukum CSR, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Nah, eh, terkait kewajiban CSR perusahaan di Indonesia, dalam pasal 74 UU PT menerangkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjutnya, bagian penjelasan pasal 2 PP 47/2012 menerangkan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat. Kurang lebih seperti itu Kak Siska. Bagaimana Baik, Kak? terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Sudah Prof, untuk pertanyaan sudah semua dijawab Prof. Sudah dijawab semua ya? Sudah, Pak. Iya, iya, baik, makasih. Jadi artinya bahwa tadi kan ada pertanyaan juga kaitannya dengan apakah CSR yang sebelum ini ya kalau nggak salah ya. Jadi bahwa karena dirasakan oleh perusahaan-perusahaan, jadi memang kita yang perusahaan yang berbasis kepada target pasar, jadi mau mau diwajibkan atau tidak, karena mereka merasakan manfaat dari keberadaan CSR ini, maka secara otomatis gitu bahwa CSR dia harus menyisihkan dananya untuk CSR. Jadi kalau kita kenal ada biaya promosi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, maka itu adalah bagian bagian dari upaya mempromosikan perusahaan kita sehingga untuk target pasar tertentu mereka kan akan melihat kalau ini begitu apakah perusahaan ini memiliki kepedulian tidak terhadap lingkungan, terhadap kepedulian terhadap masyarakat misalnya. Maka dari hasil riset ternyata memberikan ada target-target pasar tertentu yang memang peduli akan lingkungan, peduli akan kepedulian dari suatu perusahaan terhadap masyarakat. Seperti kemarin yang kita bahas masalah green marketing ya. Jadi untuk target pasar seperti itu, maka perusahaan kan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari target pasarnya. Ya, seperti yang Prof katakan tadi, di era persaingan kan orang dihadapkan suatu pilihan. Maka bagi target pasar misalnya yang idealis, eh, melihat bahwa suatu perusahaan, oh ini nggak ada kepeduliannya sama sekali, ya ngapainlah kita beli dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama, pasti kita akan memilih bahwa perusahaan yang peduli terhadap lingkungan yang berbasis kepada corporate social responsibility, ya. Dan khususnya di negara Indonesia memang diatur dalam undang-undang, ya, gitu. Oke, baik. Masih ada pertanyaan untuk kelompok ini? Ya, kalau tidak ada lagi, Sudah kita tidak satu ada lagi Prof. ya, satu kelompok lagi. Kelompok 11. Iya, Prof. Ya,
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Profesor Dr. Satria Bangsawan MSI dan selamat siang juga pada teman-teman semua. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan yakni Social Media Marketing in Hospitality Industry and its effect on consumer behavior in Kosovo. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yakni yang pertama ada saya sendiri, Rahel Bella Krisna dengan NPM terakhir 008, lalu ada Nanda Fitria dengan NPM terakhir 037, lalu ada Diana Loren Siregar dengan NPM terakhir 009, dan yang terakhir ada Ali Akbar Hussein dengan NPM terakhir 020. Next. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, mungkin saya akan terlebih dahulu memberikan introduction sesuai dengan materi kita pada siang hari ini, yakni social media marketing dan consumer behavior. Mungkin teman-teman udah tahu bahwa digitalisasi itu adalah alat pemasaran yang sangat penting bagi semua bisnis di dunia yang sangat kompetitif seperti sekarang ini. Dengan pemasaran digital, semua bisnis baik kecil maupun besar itu memiliki alat serupa yang dapat mereka gunakan untuk bersaing di industri yang lebih besar. Misalkan kita ambil contohnya dalam industri perhotelan. Media sosial telah menjadi sumber pemasaran digital atas produk-produk yang ditawarkan sebuah hotel, misalkan seperti kamar, makanan, spa, dan lingkungan secara umum. Digitalisasi juga memudahkan masyarakat di seluruh dunia dalam merencanakan dan memutuskan lokasi hotel, karena dapat berkesempatan melihat gambar produk yang ditawarkan, yang kemungkinan bisa dinilai dalam waktu yang hemat dan juga biaya yang hemat bagi konsumen. Nah, selain itu, bisnis perhotelan juga telah mengalami perubahan dengan munculnya teknologi atau komputer saat ini. Misalkan saat ini banyak sekali staf manajemen hotel itu lebih mudah dalam mengatur data mengenai konsumen. Mungkin kita perlu catat juga bahwa ada banyak sekali platform media sosial dan digital di mana konsumen itu bisa memberikan penilaian tentang produk dan memberikan penilaian tentang produk yang merupakan alat sangat penting untuk mengukur perilaku dari konsumen itu sendiri, serta menilai kepuasan pelanggan. Hal inilah yang memungkinkan staf untuk lebih berhati-hati terhadap pelayanan pelanggan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan presenter saya. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam literatur review. Jadi di sini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Gordiskina, Skurkin, Patrenko, Demin, dan Yarovaya tahun 2016. Jadi menurut mereka dengan informasi pasar yang memadai, manajemen dapat ditentukan untuk segmen pasar tertentu. Dalam hal ini artinya pemasaran media sosial itu dapat memainkan peran yang lebih besar, di mana media sosial telah mengubah strategi pemasaran dan bisnis terlepas dari aktivitas dan sektornya. Kemudian menurut Bekiri dan Bello tahun 2021 di dalam penelitiannya, mereka mengatakan bisnis menggunakan platform media sosial untuk menargetkan dan berinteraksi dengan audiens yang lebih besar dan mengatur waktu mereka secara efektif. Untuk memberikan informasi dasar bagi perubahan pasar dan kebijakan hotel, perbandingan hasil aktual dengan rencana dasar dan anggaran, maka evaluasi hasil efektivitas kegiatan pemasaran selesai. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frolova tahun 2014. Kemudian, menurut Talabi tahun 2015, industri perhotelan menempati tempat penting dalam perekonomian sebagian besar negara. Berdasarkan sebuah studi tentang pemasaran di industri perhotelan yang dilakukan oleh Goriskina, Skurkin, dan yang lain tadi tahun 2016, mereka menarik kesimpulan bahwa sangat penting bagi hotel jika setiap layanan yang ditawarkan sesuai dengan harapan konsumen. Jadi inilah sebabnya mengapa pemasaran membuat setiap karyawan, baik itu melalui staf administrasi maupun pendukung lainnya, memikirkan konsumen dan melakukan segala kemungkinan untuk membangun dan mempertahankan representasi konsumen, memberitahu mereka bahwa konsumen mewakili nilai terbesar dalam industri perhotelan dan kebutuhannya harus dipenuhi dengan cara terbaik. Next. Kemudian di sini terdapat penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Ramadhani,
keunggulan kompetitif perusahaan yang sejak lama diklasifikasikan dalam teknologi dan produksi, dalam beberapa tahun terakhir digantikan oleh strategi pemasaran. Dan menurut Laka dan Pait tahun 2021, jadi pemasaran itu harus menyadarkan bisnis hotel tentang pentingnya mengintegrasikan berbagai jenis platform online seperti jejaring sosial untuk berinteraksi dengan konsumen mereka. Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Rendon Martinez dan Ramirez Flores tahun 2014, yang dilakukan di sebuah kota di Meksiko, dikatakan bahwa tentang strategi pemasaran di industri perhotelan, kesalahan yang dilakukan oleh banyak hotel itu terjadi karena adanya selama penyusunan rencana pemasaran mereka yang terlalu fokus pada sisi operasionalnya, seperti periklanan, desain, katalog, dan juga pendekatan strategi seperti orientasi konsumen. Sedangkan penciptaan nilai mereknya telah diabaikan. Ciri-ciri pemasaran perhotelan dihasilkan dari karakteristik dari berbagai produk. Salah satu cirinya adalah inkonsistensi kualitas. Jadi layanan perhotelan itu kan bervariasi dan kualitasnya juga itu bergantung pada siapa yang menyediakannya dan dalam kondisi apa. Keadaan penyedia jasa pada saat produksinya dapat sangat mempengaruhi kualitasnya juga. Kemudian di sini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Lim tahun 2010. Jadi orang yang sama dapat melayani konsumen saat ini, tetapi juga mungkin di waktu yang akan datang di masa depan pelayanan diberikan itu bisa menjadi lebih buruk karena adanya berbagai alasan. Jadi Lim di sini mengatakan bahwa dianggap bahwa sebagai tantangan untuk menarik konsumen dan melibatkan mereka di media sosial dan platform virtual. Menurut penelitian oleh Rendon Martinez dan Ramirez Flores tahun 2014, digitalisasi adalah faktor yang secara historis mewakili peluang terbesar bagi hotel untuk bersaing dengan industri serupa dan bahkan perusahaan besar. Next. Kemudian, terdapat penelitian pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Saik, Moyunuddin, Sahayadas, Anandan, dan Janahan. Media sosial bertindak sebagai jembatan antara pengguna dan pengunjung atau pemirsa, juga membantu berinteraksi dengan semua orang secara online untuk berbagi informasi dan pendapat mereka tentang hotel. Bahkan, pada tahun 2006, berdasarkan penelitian yang dilakukan Reid dan Bojanic tahun 2006 ini, mereka berargumen bahwa apakah pemasar di agen perjalanan dan bisnis hotel akan mengubah strategi pendekatan konsumen mereka dengan beradaptasi dengan platform online baru seperti reservasi online dan aktivitas berbasis web lainnya. Oleh karena itu, menurut penelitian oleh Jata Sankar tahun 2016, internet berkembang begitu pesat sehingga masyarakat kini lebih mudah merencanakan liburannya secara online dibandingkan secara langsung. Selain itu juga, menurut Ye dan Kim tahun 2022, situs reservasi hotel online dianggap sebagai metode yang paling umum digunakan oleh konsumen untuk menyediakan umpan balik tentang tingkat kepuasan, di mana mereka bebas berkontribusi dengan pendapat berbeda tentang seberapa baik layanan tersebut dilakukan dan memperkirakan tingkat kepuasannya layanan hotel. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat komprehensif dan terstruktur dengan baik, di mana para peneliti menggunakan analisis data primer melalui metode survei, menggunakan kuesioner sebagai alat pengukuran. Proses pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada pengambilan sampel bertingkat dan peserta dipilih secara acak, yang diwakili oleh klien yang beragam dari berbagai hotel di Kosovo. Sebanyak 120 peserta dimasukkan dalam penelitian ini, yang memberikan wawasan tentang hubungan antara pemasaran media sosial dan perilaku konsumen di industri perhotelan.
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian dirancang berdasarkan skala Likert, dengan bagian pertama yang berfokuskan pada informasi demografis dan bagian kedua berisi pertanyaan untuk mengevaluasi pentingnya pemasaran media sosial dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Analisis ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23 yang memungkinkan analisis statistik mendalam dari tanggapan survei para peserta. Analisis regresi berganda juga dilakukan untuk mengidentifikasi pentingnya aktivitas pemasaran media sosial seperti ulasan, iklan, harga promosi, paket keluarga, dan perilaku konsumen dan reservasi hotel. Secara keseluruhan, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini kuat dan sistematis yang memberikan wawasan tentang dampak pemasaran media sosial terhadap perilaku konsumen di industri perhotelan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini. Jadi berdasarkan hasil atau rating atau review pada SM sebagai variabel prediktif, pemilihan hotel menghasilkan beta sama dengan 0,97, P sama dengan 0,09, dan P kurang dari 0,05. Iklan di media sosial, jejaring sosial sebagai variabel prediktor hotel seleksi menghasilkan beta sama dengan 0,30, P sama dengan 0,05, dan variabel lainnya apakah harga promosi mempengaruhi peningkatan reservasi hotel, beta sama dengan 0,27, P sama dengan 0,01, P kurang dari 0,5, dan variabel lainnya apakah penawaran paket keluarga di SM mempengaruhi hasil pemesanan dengan beta sama dengan 0,22, P sama dengan 0,07, dan P kurang dari 0,05. Berdasarkan data tersebut, hipotesis 1H1 diterima. Jadi berdasarkan analisis terdapat bukti bahwa pengaruh iklan di media sosial dan harga promosi memiliki signifikan tertinggi dalam perilaku konsumen dan pendekatan pemesanan mereka terhadap industri hotel di Kosovo. Jadi antara media sosial dan harga itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku konsumen. Next. Jadi berdasarkan dari penelitian tersebut, kesimpulannya bahwa pemasaran media sosial dan kategori-kategorinya memainkan peranan penting dalam cara industri perhotelan berinteraksi dengan konsumen potensial dan bagaimana mereka mendapatkan konsumen saat ini setia. Berdasarkan temuan penelitian ini, disimpulkan adanya hubungan antara tingkat minat konsumen dengan periklanan melalui media sosial platform sangat signifikan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas pemasaran media sosial telah mempengaruhi cara konsumen mendekati industri perhotelan dan iklan media sosial merupakan alat promosi yang sangat berguna dan berdampak positif terhadap peningkatan pemesanan dan pemilihan hotel. Next. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian hasil presentasi dari kami mengenai korelasi antara social media marketing dan consumer behavior. Mungkin selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan melalui secara langsung atau kolom chat di Zoom pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung atau melalui kolom chat di Zoom pada siang hari ini. Ada pertanyaan nggak? Widya Astuti.
Silakan Widya disampaikan selain chat. Ya, izin bertanya kepada kelompok 11. Sebelumnya perkenalkan saya Widya Astuti dengan NPM akhir 028. Pertanyaannya itu bagaimana prinsip-prinsip perilaku konsumen itu mempengaruhi efektivitas strategi pemasaran online di industri perhotelan dan apa implikasinya bagi industri perhotelan dalam hal keterlibatan pelanggan, loyalitas, dan juga pertumbuhan pendapatan. Terima kasih. Ya, cuma Widya aja. Oke, sambil menunggu jawaban dari kelompok 11. Jadi yang dibahas pada kesempatan ini adalah bisnis perhotelan yang berbasis digitalisasi ya. Jadi di era teknologi sekarang ini bahwa perilaku konsumen itu kan dia banyak menggunakan digital. Bahwa ada suatu harapan dari konsumen bahwa kemudahan-kemudahan ketika dia kan check-in hotel, mendaftar ya. Jadi booking hotel. Nah, sehingga kalau hotel tidak menyesuaikan dengan perilaku eh, konsumen saat ini yang berbasis kepada teknologi, maka dia akan ketinggalan, dia akan kalah bersaing ya. Oleh karenanya, maka perhotelan perlu itu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang berbasis teknologi. Jadi kalau kita ingin memenangkan persaingan dalam teori capability dinamis, maka perusahaan yang kita kelola harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan. Nah, ini tadi ada survei yang dilakukan di Kosovo yang menjadi populasi sasarannya adalah konsumen ya. Jadi konsumen para wisatawan atau orang yang menginap di hotel ya dengan menggunakan 120 sampel. Apakah ada pengaruh tidak dengan adanya promosi yang berbasis kepada media sosial, misalnya iklan-iklan yang dilakukan oleh media sosial dan harga promosi atau kita kenal dalam promosi itu ada sales promotion. Sales promotion jadi suatu promosi yang berbasis kepada diskon, potongan harga, misalnya mendapatkan potongan sen dan lain sebagainya. Apakah berpengaruh terhadap niat atau minat dari calon konsumen yang akan menginap di hotel? Nah, ternyata hasilnya sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Tadi dari hasil penelitian ini dengan menggunakan tadi kalau nggak salah struktur acquisition model dan teman Anda mengambilnya dari salah satu hasil penelitian yang sudah dipublikasikan pada jurnal internasional. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa di era teknologi maka sangat penting bagi perusahaan berbasis digitalisasi untuk memenangkan persaingan karena perilaku konsumen sekarang banyak menggunakan handphone ya. Dengan menggunakan handphone berbasis digitalisasi dengan cepat. Kalau dulu kan kalau kita mau ke Bali misalnya itu dengan berbasis manual kita nggak tahu tiba-tiba kita ke Bali oh ternyata hotelnya udah penuh sehingga kita harus pindah lagi ke hotel yang lain. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi kita bisa
booking lebih awal, bahkan mendapatkan diskon ya dari pemesanan-pemesanan hotel yang berbasis digitalisasi. Silakan kelompok 11. Tadi ada pertanyaan ya kalau nggak salah. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Widya Astuti, yakni pertanyaannya adalah bagaimana prinsip perilaku konsumen mempengaruhi efektivitas strategi pemasaran online di industri perhotelan, dan apa implikasinya bagi industri perhotelan dalam hal keterlibatan pelanggan, loyalitas, dan pertumbuhan pendapat. Mungkin sebelum itu ada pendahuluan terlebih dahulu bahwa strategi pemasaran dan perilaku konsumen itu saling terikat satu sama lain. Karena strategi pemasaran biasanya diarahkan untuk meningkatkan frekuensi atau kemungkinan dari perilaku konsumen. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Satria tadi, bahwasannya perilaku konsumen saat ini cenderung menggunakan handphone, di mana-mana semuanya serba online dan digital. Sama halnya dengan saat kita booking sebuah kamar di suatu hotel, tentu menggunakan aplikasi agen perjalanan. Misalkan kita sebut saja mereknya Traveloka. Nah, tentu perilaku konsumen yang sering atau cenderung menggunakan handphone akan lebih mudah menjangkau hotel-hotel dengan harga yang lebih murah, dengan fasilitas yang sesuai dengan keinginan, itu hanya melalui satu aplikasi saja. Dan apa implikasinya bagi industri perhotelan dalam hal keterlibatan pelanggan, loyalitas, dan pertumbuhan pendapat? Tentunya dalam hal keterlibatan pelanggan, pelanggan bisa langsung memilih bagaimana karakteristik hotel yang diinginkan. Dan tentu juga hasilnya atau output setelah mereka mendapatkan hotel yang sesuai dengan keinginannya, tentu akan menumbuhkan loyalitas atau kesetiaan pelanggan itu sendiri melalui agen perjalanan yang menggunakan digitalisasi dari media sosial atau marketing yang telah dijalankan. Lalu misalkan kita ambil contoh di salah satu hotel di Bandar Lampung, yakni yang baru saja bertumbuh, yakni salah satu anak perusahaan dari Accor Group atau Grand Mercure Lampung. Tentu ia juga memanfaatkan digitalisasi, yakni sosial media marketing, di mana kolaborasinya tentu tidak hanya di lingkup yang kecil saja, karena menyesuaikan nilai dari bintang atau standar dari hotel tersebut, yakni standar hotel bintang 5, di mana ia menggunakan influencer marketing collaboration, misalkan dengan Lampung G, dan lain sebagainya sebagai salah satu pengukuran efektivitas untuk meningkatkan sosial media marketingnya. Sehingga tentu perilaku konsumen yang cenderung melihat video-video pemasaran dari TikTok, Instagram, tentu akan meningkatkan keinginan atau mempengaruhi mereka untuk berlangganan atau memiliki keinginan untuk staycation di hotel yang dimaksud. Sehingga digitalisasi dalam hal ini sangat diperlukan dan tentunya sangat melibatkan pelanggan serta menumbuhkan loyalitas dan pertumbuhan pendapat dari konsumen itu sendiri. Demikian Widya, makasih sudah cukup. Baik, cukup Rahel. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi buat kelompok 11 yang membahas tentang digitalisasi untuk bisnis perhotelan, ya. Baik, kalau tidak ada lagi para mahasiswa yang saya banggakan, kita sudah membahas 3 topik pada hari ini, mulai dari kelompok 9, 10, dan 11. Dan minggu yang lalu kita membahas tentang green marketing, ya. Tolong yang minggu yang lalu yang PPT-nya dikirim ke grup juga ya. Siapa ketua kelasnya? Iya, baik, Prof. Ya, kayaknya belum ya. Ya, terima kasih. Dan grup yang belum presentasi berapa lagi, Widya? Widya, siapa ketua kelas? 2 kelompok lagi, Prof. Kelompok 12 kelompok dan lagi, ya? kelompok 13. Oke. Jadi tolong siapkan kelompok 12, 13 untuk minggu depan. Dan kita akan bahas kelompok 12 dan 13. Tolong PPT-nya disampaikan sebelum hari H, ya.
Kita akhiri pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah diskusi-diskusi yang kita lakukan akan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada mahasiswa dalam upaya meningkatkan kinerja pemasaran dari suatu perusahaan. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, makasih izin live ya.